Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini memasuki penghujung tahun 2022. Gua ingin ngobrol ringan saja seputar pemain Manchester United di 2023. Apakah di bulan Januari ataupun di musim panas. Ngobrol ringan tentang siapa pemain yang gua inginkan ya untuk datang di Manchester United. Ini ada 5 pemain. Nanti gue juga ingin mengetahui Sobat Football United 5 pemain siapa saja, bisa drop di kolom komen. Tapi sebelumnya gue ingin memulai dulu ya 5 pemain ini dari beberapa posisi. Nomor 1 gue mulai dari Enzo Fernandez, pemain muda Argentina. Gelandang muda ini luar biasa. Sekarang bermain di Benfica. Sebelumnya didatangkan dengan nilai kurang lebih 18 juta dari River Plate kalau tidak salah. Di Benfica tampil luar biasa di Piala Dunia Qatar, menjadi panggung betul-betul yang menunjukkan kualitas dari Enzo Fernandez di lini tengah. Manchester United menurut gue butuh pemain juga di lini tengah, karena gue melihat ya, oke, sekarang kita kualitasnya lebih bagus daripada musim-musim sebelumnya. Ada Eriksen, ada juga Casemiro, tapi usia dari kedua pemain ini sudah kepala 3 ya kan, sudah memasuki kepala 3, jadi mungkin tidak akan panjang nih waktu mereka bermain di Manchester United, butuh regenerasi. Nah, kalau gue lihat saat ini untuk kualitas di lini tengah Manchester United, pemain muda yang ada, Scott McTominay, Zidane Iqbal, Charlie Savage, menurut gue kualitasnya kalau dibandingkan dengan Enzo Fernandez, pemain muda ini luar biasa, menjadi talenta terbaik, talenta muda terbaik di Piala Dunia Qatar. Ini merupakan bukti dia ini calon menurut gue ya, pemain besar. Ada gelandang lain semacam kayak Jude Bellingham, tapi menurut gue kalau dibandingkan antara Jude Bellingham dan juga Enzo Fernandez, gue lebih memilih Enzo Fernandez karena gue melihat kualitas di lini tengah, baik itu sebagai breaker, baik itu sebagai penghubung antar lini, dia punya. Secara mental dia juga sudah teruji di Benfica dan terutama di Argentina menjadi juara dunia, sehingga gue harapkan Manchester United, dan sudah dikaitkan juga kan ini rumor untuk bisa mendatangkan Enzo Fernandez. Mudah-mudahan nanti dengan pemilik yang baru, sehingga ya mau menggelontorkan uang yang lebih untuk sekali lagi bisa mendatangkan Enzo Fernandez di Old Trafford. Posisi kedua, tentu saja Manchester United butuh striker. Menurut gua striker siapa? Harry Kane. Gua tahu Harry Kane tentu saja nama besar di Liga Inggris, di tim nasional Inggris, sudah malang melintang bersama dengan Tottenham Hotspur. Garansi gol 2 digit itu menjadi hal yang bisa diandalkan bagi Harry Kane. Oke, sekarang sedang berada di Tottenham Hotspur, tapi menurut gue tidak ada yang tidak mungkin. Sudah usia matang. Manchester United dalam sejarahnya juga pernah mendatangkan striker-striker luar biasa di Liga Inggris yang sudah malang melintang. Robin van Persie, Andy Cole, Dwight York. Menurut gue Manchester United cukup sukses dengan pemain-pemain seperti itu. Dan Harry Kane menurut gue bisa menjadi jaminan di lini depan bagi Manchester United selepas Cristiano Ronaldo. Sekali lagi, memang usianya sudah sekitar 30-an atau memasuki 30-an, tapi menurut gue dia bisa bermain paling tidak 3-4 musim lagi, bisa mengangkat klub, bisa dia jadikan mesin gol bagi Manchester United. Pengalaman Harry Kane di Liga Inggris dan juga di kompetisi internasional, kompetisi Eropa, menurut gue bisa dimanfaatkan oleh Manchester United, utamanya lini depan ya. Dan menurut gue karakter dari Harry Kane juga. Dan sekarang bisa dilihat nanti bagaimana musim ini akan di posisi mana Tottenham Hotspur. Kalau seandainya Manchester United bisa finish di posisi atas, artinya bisa ke Liga Champions, mungkin peluang itu akan ada. Dan tentu saja sekali lagi diharapkan Manchester United juga dari pemilik barunya ya akan mengeluarkan dana yang lebih, karena tentu saja Daniel Levy, pemilik Tottenham Hotspur, ini sangat-sangat tricky. Mendatangkan striker dari Tottenham Hotspur tentu saja bukan yang pertama. Manchester United pernah mendatangkan Dimitar Berbatov, dan menurut gua kenapa tidak diulangi lagi untuk Harry Kane. Manchester United juga mencari bek kanan sebagai saingan dari atau backup dari Diogo Dalot. Gue sudah pernah membahas ya, Lostriel Geertruida, pemain muda Feyenoord, bisa dijadikan opsi di sana. Menurut gue Geertruida bisa bermain di berbagai posisi. Ini merupakan sisi yang sangat positif bagi Geertruida sendiri untuk Manchester United pastinya. Jadi menurut gue kenapa tidak didatangkan pemain yang
Oke, pemain muda, tapi dia juga menurut gua sama seperti Tyrell Malacia, ketika tidak dijadikan pemain inti ya, menurut gua juga tidak akan masalah. Gue lebih memilih Geertruida daripada pemain seperti kayak Dumfries, di mana pada saat itu ya saat ini Dumfries merupakan pemain kelas 1, sehingga menit bermainnya ini dia pasti juga akan menuntut menit bermain yang tinggi. Dan Diogo Dalot tentu saja perkembangannya nanti gue khawatirkan akan terganggu dengan persaingan yang sangat keras. Di sisi back tengah, Gvardiol, gue tahu pemain ini juga harganya mahal ya, tapi dengan apa yang ditunjukkan dengan tim nasional Kroasia sebagai back muda, back tengah utamanya, ini sangat luar biasa. Manchester United musim depan, akhir musim depan menurut gue nggak tahu keadaannya seperti apa untuk posisi back tengah, karena ada kemungkinan mungkin Lindelof akan cabut, ataupun Harry Maguire yang akan cabut, ataupun juga pemain muda lain yang akan cabut. Itu juga bisa pemain yang sekarang mungkin Axel Tuanzebe contohnya, sehingga Manchester United butuh kualitas baru untuk sektor back tengah. Gvardiol menurut gue bisa dijadikan solusi. Gue paham sekali lagi harganya mahal, tapi menurut gue ya kenapa tidak ya kalau seandainya pemilik baru sekali lagi mau menggelontorkan dana yang lebih besar bagi Manchester United. Yang jelas lini belakang back tengah ini juga harus diperhatikan. Dan terakhir, Cody Gakpo batal ke Manchester United. Penyerang sayap yang bisa bermain di berbagai posisi ini telah memilih klub lain di Premier League. Gua secara pribadi sangat menyayangkan, karena gua jujur suka pemain tersebut. Nah, gua melihat nih siapa alternatifnya. Pemain Prancis, Marcus Thuram menurut gua pemain yang tampil di Piala Dunia juga bersama tim nasional Prancis, bermain dengan Borussia Mönchengladbach, rekor golnya bagus. Anak dari legenda Prancis Lilian Thuram ini menurut gue bisa dijadikan opsi bagi Manchester United, utamanya untuk lini serang. Pemain ini bisa bermain di sayap, bisa bermain di striker, multifungsi, fleksibel, skillnya oke. Jadi kenapa tidak didatangkan di Old Trafford untuk memperkuat lini depan Manchester United. Itu tadi 5 pemain menurut gue yang gue harapkan, gue idam-idamkan, ya mungkin sedikit gue mimpikan juga ya, untuk bisa ke Old Trafford memperkuat Manchester United. Sekarang gue ingin tahu Sobat Football United, siapa pemain 5 ya, berbagai posisi boleh, mau kiper, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.